Perkenalkan, kami dari kelompok Vega Alter dengan anggota saya Faigozi Erlangga dan teman saya Farsina Farmadani. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar Artificial Neural Network. Pendahuluan. Nah, di sini kami menggunakan dataset Iris Flower yang berasal dari Kaggle. Dia punya 150 row gitu dengan 5 kolom. Dengan spesiesnya ada 3. Iris setosa, Iris versicolor, Iris virginica. Di sini untuk scatter plotnya, ini untuk yang sepal, ini untuk yang petal. Terlihat bahwa yang sepal itu data buat Iris versicolor dan Iris virginica itu lumayan menyatu dia. Dan yang Iris setosanya memisah. Sedangkan di sini ya buat yang petal lumayan terpisah antara ketiganya. Di sini kami menggunakan Google Colabs. Ini untuk command bash-nya gitu, untuk mendownload datasetnya dari Kaggle. Nah, di sini URL-nya, di sini lokal, di sini bikin fungsi bash-nya gitu. Di declare. Nah, di sini dia bakal nge-eksekusi itu, mendownload, clean up, terus ini ls, deletein dari directory datasetnya, dan di sini buat isinya gitu, Iris CSV. Landasan teori. Machine learning itu subset dari kecerdasan buatan AI yang bisa belajar gitu dari dataset yang udah disediakan gitu, yang lama. Selama di training dia bakal akurasinya bakal semakin tinggi. Nah, di sini machine learning itu terinspirasi dari real human neural network. Jadi ya emang terinspirasi dari otak manusia dengan input terus ada outputnya gitu. Nah, ANN itu terinspirasi dari dari neural network manusia. Dia punya ada neuronnya, ada banyak nih, ada berlayer-layer, ada input layer, ada hidden layer, ada output layer. Input layer ini dia bakal mengirim ke semua neuron-neuron yang di depannya gitu, ke semuanya. Dan neuron di dalam ini bisa banyak gitu, bisa lebih dari 1 gitu, bisa ya 2, 3 atau seterusnya. Dan output layernya ada 3. Di sini buat inputnya gitu, itu berasal dari user. Nanti user masukkan input apa gitu, dan dia nanti keluar 3 ini. Ya tadi tuh contohnya spesies, tadi ada 3 gitu contohnya. Ya nanti bakal keluar antara 1 gitu. Ya persentasenya sih nggak cuma 1, ada banyak. Untuk fungsi aktivasi yang kami gunakan pada uji coba kali ini itu ada ReLU di hidden layer pertama dan Tanha di hidden layer kedua. Mengapa kami milih ReLU di hidden layer pertama? Karena ReLU memiliki kecepatan train yang cepat dan juga ia stabil. Juga meminimalisir resiko terjadinya vanishing gradient. Lalu Tanha di hidden layer kedua karena Tanha itu dia simetris, zero centered. Jadi dia memiliki rentang dari min 1 sampai 1. Selanjutnya di output layer kita menggunakan softmax. Ya, dimana softmax ini cocok pada dataset kita yang memiliki klasifikasi. Ya, softmax ini memiliki output dari 0 sampai 1. Gitu. Lalu untuk backpropagationnya pada optimizer weight yang mengupdate nilai beban itu kita menggunakan adaptive moment estimation. Adaptive moment estimation atau yang biasa disebut ADAM ini memiliki
uh, kelebihan dibandingkan stochastic gradient. Dia juga memiliki adaptive learning rate, di mana ini memiliki kecepatan yang lebih cepat dari stochastic gradient rate, dan ia cukup stabil juga di titik konvergen ya. Lalu untuk loss function kita menggunakan categorical cross entropy. Kenapa kita menggunakan ini? Karena kita menggunakan klasifikasi integer. Kita menggunakan kelas integer pada dataset kita. Berikut ini adalah kode dari arsitektur ANN kami, di mana kami menggunakan hidden layer pertama dengan fungsi aktivasi ReLU berukuran 16 neuron. Lalu input size-nya berukuran 4, ya, secara default berukuran 4. Lalu untuk hidden layer kedua kita menggunakan Tanha dengan ukuran hidden layer sebanyak 16 neuron secara default. Lalu untuk output layer kita menggunakan softmax sebesar 3 neuron karena dataset kita memiliki 3 kelas. Lalu untuk ini ya, optimizernya yang mengupdate bobotnya kita menggunakan adaptive moment estimation, yaitu ADAM. Lalu untuk loss functionnya kita menggunakan sparse categorical cross entropy, dan ini kita menampilkan nilai akurasi ya pada output. Lalu kita masuk ke simulasi. Untuk menjalankan simulasi ini kita hanya perlu menekan tombol run all ya. Ya, secara default akan mendownload dataset. Ini secara default bisa lihat dataset yang terdownload. Lalu ada TensorBoard ya, dia menghasilkan TensorBoard. Ini untuk monitoring kita menggunakan dua metode ya, Matplotlib dan TensorBoard untuk menghasilkan visualisasi data. Ini untuk plottingnya ya, fungsi untuk plotting, dan ini bagian untuk proses data. Kita bisa lihat data ini untuk kita pisahkan ini ya, ini fitur ya, kita drop spesies. Lalu untuk y-nya sendiri itu adalah spesies, karena y ini akan jadi label, dimana labelnya ini kita enumerasi ya jadi sebuah integer, dan kita scalar untuk kita normalisasi datanya. Lalu kita jadikan sebuah matriks tensor ya untuk di train dengan TensorFlow. Ini untuk ini tadi TensorBoard tadi. Lalu ini adalah deklarasi dari layer-layer MLP kita gitu ya. Lalu selanjutnya ini compile model dan seterusnya ya, sampai di sini bagian trainingnya. Kita bisa lihat nih epochnya secara default 100 ya, tapi kita isi emang 100 ini. Lalu ini plot historinya, kita bisa lihat akurasinya terus meningkat ya. Lalu ini confusion matrix, bisa lihat nih ada 3 data yang prediksinya salah. Ini persebaran data, ini adalah hasilnya ya, ini modelnya, total parameter 1200 ya. Lalu ini input sampel nih, kita tes model testingnya di sini nih. Kita coba dengan input sampel seperti ini dan menghasilkan hasil seperti ini. Kita lihat di sini kita buatkan ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 sampel ya per kelas. Kita lihat sampai 7, 01 sampai 7 Iris Sentosa, apakah benar? Oke, Sentosa. Yang 7 sampai 13 itu harusnya versi color, benar ya, versi color 1 2 3 4 5 6 7 ya, benar. Sisanya ada pasti Iris virginica. Ini cukup akurat ya untuk memprediksi ini itu gitu, spesies apa. Berikut adalah hasil eksperimen dan pembahasan ya. Kita mulai dari hasil pelatihan model ANN. Kita bisa lihat ya pada epoch bernilai 100. Kita bisa lihat komposisi matriksnya. Ini juga akurasinya masih sekitar 9436. Ini bias histogramnya. Lalu epoch 250, ini meningkatkan ya akurasinya, makin stabil di grafik. Komposisi matriknya juga makin akurat. Lalu di 500 ini bisa kita lihat akurasi sampai
99,56 berarti 99,56%. Ya, ini kita bisa lihat training historinya, ini akurasinya makin stabil ya, titik konvergen, ini conversion matrixnya makin akurat. Nah, tapi di epoch 1000 kita bisa lihat ini ada akurasinya turun nih, karena dia tidak berada di titik konvergen yang terbaik gitu ya. Kita bisa lihat dia lebih conversion matrixnya tidak seakurat yang 500 tadi. Ini mungkin karena pada model kami di epoch 1000 itu udah overfitting, jadi menyebabkan ketidakakuratan gitu, pada model trainnya. Dari hasil training kami tadi, di sini ingin kami uji modelnya dengan ini inputnya ada lumayan banyak ini inputnya. Sini ada Setosa ada 7, versicolor ada 7, dan Virginica ada 6. Nanti ini dites satu-satu gitu. Kenapa ini dibedakan gini? Karena ini kami memang sengaja memiripkan dengan spesies ini biar melihat gitu seberapa akurat atau tidak modelnya. Di epoch 100 ini benar semua. Ini ada 7, Aries Setosanya 7, Aries Virginica 7, Aries Virginica ada 7, ada 6 yang benar. Di epoch 250 juga benar semua. Di epoch 500 benar. Nah, di epoch 1000 juga benar semua gitu. Kesimpulan, berdasarkan hasil pelatihan model ANN kami pada epoch 100, 250, 500, dan 1000 menghasilkan nilai akurasi dan conversion matrix yang akurat di epoch 250 ke atas. Namun terjadi overfitting pada epoch 1000 ke atas. Lalu pada hasil uji dengan sampel input yang diberikan menghasilkan prediksi yang benar semua pada setiap nilai epoch pada pengujian kami. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa arsitektur dan model ANN yang kami desain sudah cukup optimal atau tidak underfit dan overfit pada dataset yang diberikan.